A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Nauki atas pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya yang sangat luar biasa, yang begitu menyejukkan hati kita semua. Telah tiba saatnya kita berada di acara inti, yaitu penyampaian materi webinar. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana perjalanan orang tua dalam mengantar anak menjadi anak yang soleh-solehah. Tentunya tidak mudah karena setiap anak memiliki karakter yang bermacam-macam.
bersama Ustadz Imam Ghazali, beliau akan menyampaikan materi yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi tantangan bagaimana cara mendidik anak milenial agar tetap beriman dengan gerusan era modern saat ini. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Faiza. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Faiza juga sehat, juga teman-teman di rumah semuanya sehat ya. Suara saya cukup Ya, terdengar cukup atau kurang jelas jelas? Ustadz di sini. Sudah Cukup ya. cukup jelas. Ya. Ya. Baik, di pagi yang cukup mendung ini kita mengikuti acara yang sangat luar biasa. Silahkan kepada Ustadz Imam Ghazali, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Alhamdulillah pagi yang mendung ya. Ternyata yang mendung bukan hanya di rumah saya ini ya. Ternyata di semua di Mbak Faiza tadi mengatakan mendung juga ya. Ya alhamdulillah. Kita syukuri mendung ya. Di pagi hari ini semua itu adalah rahmat daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Pertama-tama selain kita memuji kepada Allah SWT, semoga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Tentu saja mari kita bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan sholawat kita yang hari ini sholawat secara lisan kita ikuti dengan iktikad, dengan keyakinan bahwa sesungguhnya manusia mulia yakni Rasulullah SAW adalah manusia yang patut untuk jadikan teladan di dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan ketika kita mengikuti ajarannya kelak di yaumil akhir kita disapa oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW, yakni ketika hari di mana tidak ada bantuan pertolongan, ya, di mana semua orang berharap mendapatkan syafaat, kemudian Rasulullah SAW memanggil kita, ya, memanggil gini, sini. Mungkin di antara kita bertanya, lo kok bisa dipanggil? Oh, nggak pernah kenal. Ya, Rasulullah hidup 1400 tahun yang lalu, kita tidak pernah melihat wajah beliau, kan gitu ya. Tapi Rasulullah hafal ya dengan umatnya, dipanggil, sini. Kok bisa hafal? Ya, itu pernah disampaikan oleh Rasulullah, ya, kelak akan dipanggil umatnya itu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang itu kan banyak. Bagaimana jenengan bisa mengetahui bahwa itu umat jenengan? Ya gampang kata Rasulullah. Ya seandainya kalian punya kuda yang kakinya berwarna putih, ya, maka apakah kalian dengan cepat bisa mengenalinya? Iya, begitulah umatku kelak. Umatku kelak itu mudah sekali dikenali. Dari mana? Dari cahayanya, kan gitu. Jadi nanti ketika orang manusia bangkit itu akan kelihatan masing-masing punya cahaya. Ya, dari mana cahaya itu? Ya, dari sholatnya itu kelihatan cahaya, dari amal baiknya. Jadi kalau sholatnya kuat, amal baiknya kuat, itu nanti kemudian cahayanya akan semakin kuat. Ya, tapi kalau ketaatannya itu agak kurang, ya mendri cahayanya. Tapi dengan cepat dikenali oleh Rasulullah. Jadi kemudian dipanggil dan mudah-mudahan kita kemudian bisa dengan cepat bergegas karena saat itulah betul-betul waktu yang sangat kita inginkan, yakni mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan kemudian salam hormat ya pada, saya manggilnya teman-teman saja ya. Oke, teman-teman semua yang hari ini kita kebetulan akan duduk bersama, sharing saja ya. Hari ini bukan pengajian, sharing saja. Dan luar biasa ya,
Hari ini saya juga sering mengikuti acara pembelajaran di rumah umat ini. Luar biasa. Hari ini spesial ya. MC-nya, hostnya adalah Mbak Faiza. Luar biasa. Masih muda, sudah jadi host ini luar biasa menurut saya. Dan ini penting ya. Memang begitulah cara kita belajar. Ketika kita dari muda belajar, insya Allah nanti ketika kita dewasa, kita akan bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan luar biasa tadi juga ada Mas Nauki ya. Oh. Lantunan ayatnya luar biasa, nggak nyangka ya. Mas Nauki yang kecil ternyata juga luar biasa ya. Tadi lantunan Al-Qur'annya. Bahkan kemudian makna Al-Qur'annya juga sangat mengena pada pertemuan kita pagi hari ini. Baik, semoga semuanya sehat ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, saya akan izin share screen ya. Mohon Mbak Faiza, mungkin saya bisa jadikan co-host Mbak Faiza. Atau Baik. ya, silakan supaya saya bisa bagi. Ya, terima kasih. Baik, saya mulai ya. Apa namanya? Saya share screen. Nah, sudah terlihatkah? Sudah terlihat Pak. Mohon maaf Bos. Iya, nggak apa-apa, Pak juga nggak apa-apa. Baik, saya tadi juga mendengar katanya di Surabaya gerimis ya. Tuh. Nah, kebetulan saya ini tinggalnya di Sidoarjo ya, tepatnya adalah di daerah Prambon ya, dekat dengan Krian sama Mojosari. Belum gerimis di sini, mungkin masih perjalanan masih di Surabaya, sebentar lagi nyampe sini. Iya, baik. Tema kita pagi ini adalah anakmu investasi akhirat, ya. Dan hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak, barangkali ada bapaknya, kan gitu ya. Kita hanya sharing saja ya, sharing mendidik anak. Jadi ini bukan pengajian, bukan apa, sharing saja ya. Saya lebih banyak sharing saja ya, sharing saja tentang apa yang kita alami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya adalah Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali. Saya tinggal di Sidoarjo, khususnya di Prambon. Ya, monggo barangkali ada yang ke Prambon boleh mampir ke pas saya ya di perumahan Grand Indraprasta ya Prambon ya dekat pabrik gula Watu Tulis. Dan saya Imam Ghazali ini nama yang diberikan oleh orang tua saya ya, kebanyakan orang melihat bahwa berharap bisa menjadi ulama besar seperti Imam Al-Ghazali ya. Tapi kemudian saya coba gali kembali apa artinya Imam Ghazali itu ya. Imam itu pemimpin ya. Ternyata Ghazali itu artinya kijang. Saya cari di kamus bahasa Arab yang maraju. Ghazali itu artinya kijang. Jadi kalau pemimpin kijang artinya ya mungkin berlangsung kemudian jadi pemimpin yang lincah begitu ya. Seperti kijang. Jadi itu perkenalan singkat saya. Mungkin bagi para pemirsa sekalian yang mungkin berada di grup rumah umat ya, di grup WA umat dan sering dulu setiap hari di pagi hari setelah subuh selalu mendapatkan kiriman artikel ya, BSPI ya, serial belajar sejarah peradaban Islam ya. Peradaban Rasul. Nah, ini penulisnya ada di depan jenengan ini. Ini penulisnya ya. Itu kita tulis sampai alhamdulillah sudah seri ke berapa ya? Kemarin ke 289 dan tamat ya. Tiap pagi itu ya. Karena ada yang penasaran, ya japri ke saya. Ya, Pak, boleh nggak di-share? Di-share apanya, Bu? Saya bilang gitu. Itu materi tulisannya, Pak, dari awal sampai akhir. Maksudnya, ya barangkali kalau PDF juga nggak apa-apa. Saya jawab
Bu, ini saya nulisnya manual, ini saya di WA. Setiap hari saya nulis. Jadi bukan begini, setiap hari saya nulis ya. Ada sekitar 4 sampai 6 referensi buku ya, sehingga saya sempatkan setiap hari nulis begitu ya. Satu, jadi ada serial akhirnya sampai mana, bukan PDF, ini ada di WA. Dan insya Allah nanti akan saya bukukan ya, bukan untuk pemirsa tapi untuk kenang-kenangan ya anak cucu kita, bahwa ini loh kakeknya ya dulu pernah menulis sebuah buku ya, belajar sejarah peradaban Islam ya, kenang-kenangan untuk anak cucu kita insya Allah ya. Baik, saya juga menjadi pembina di Yayasan Pendidikan TK PAUD Kurnia Jember. Ya, alhamdulillah kita punya Yayasan Pendidikan TK PAUD di Jember dan kita bina ya yayasan sana. Ya, ada sekitar 125 orangan siswa lah ya yang kita bina sana. Alhamdulillah ya, saat ini jadi pembina di Yayasan Pendidikan TK PAUD ya Kurnia Jember. Jadi ngurusi anak-anak kecil. Ya. Kalau di pekerjaan kebetulan saat ini saya manajer learning and development ya, di people development di salah satu perusahaan nasional ya. Melalang buana di sana di bagian learning and development ini bagian HRD ya. Nah, khusus ngajari tentang orang-orang supaya lebih pinter. Ya, kemudian saya juga kegiatan juga saat ini menjadi Kepala Divisi Dikder SPBRS ya, singkatan dari Pendidikan dan Pengkaderan SPBRS, itu kaosnya SPBRS. Singkatan dari Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga. Ya maklum ya, kita karyawan ya, kalau mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang jadi juragan ya, kalau saya ini karyawan. Tapi karyawan ini atau pekerja ini hanyalah posisi kebetulan di dunia ya, kebetulan kita jadi posisinya sebagai karyawan. Intinya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya saya bersama teman-teman mendirikan komunitas ya, mendirikan kelompok silaturahmi pekerja buruh rindu surga. Artinya meskipun jadi pekerja dan buruh ya, mudah-mudahan kalau sudah rindu surga di dunia kelak betul-betul itu tercapai ya, namanya juga cita-cita. Tapi kata para ahli begitu, mereka akan berjalan sesuai cita-cita mereka dan akan sangat wajar mereka akan sampai kepada tujuan sesuai dengan cita-cita mereka ya. Nah ini jadi teman-teman kita semua ini di kalangan pekerja rindu surga ya. Saat ini ya oleh satu istri dan 4 anak saya ya, yang mungkin ini nanti akan saya share kepada teman-teman. Itu singkat kita, jadi kalau nanti ketemu di jalan saya disapa ya, kalau ya bingung wajar ya. Karena saya saat ini memperkenalkan diri, jenengan belum punya kesempatan memperkenalkan diri. Mudah-mudahan nanti di akhir. Jadi dan nggak apa-apa ya, kemudian di keseduluran ya, di akhirat maupun di dunia seorang mukmin adalah bersaudara bagi mukmin yang lain. Al-muslimun muslim ya, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Begitu pesan Rasulullah SAW kepada kita semua. Baik, sudah siap ini ya materi kita. Wah, pakai siap segala ya, nggak perlu mempersiapkan ini. Sharing ya, sharing. Baik. Nah, ini bicara ini. Nah, ini adalah anak saya pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Teman-teman, anak saya yang pertama. Loh, berarti masih kecil anaknya? Enggak lah, ini anak ketika tahun 2006 salah ya. Ya, ini waktu kecil, anak pertama saya waktu kecil ya. Fotonya fotogenik ya. Yang mutu wartawan ini ya. Karena masuk ke harian Surya waktu itu. Loh, kok bisa masuk koran, Pak? Ya, apa berita anak hilang? Enggak. Kebetulan waktu itu ya anak kita yang masih kita bawa
ya ikut menjadi bagian dari sejarah, yakni menolak undang-undang, rancangan undang-undang porno aksi waktu itu ya, bersama dengan seluruh ormas Islam se-Jawa Timur. Alhamdulillah, kumpul di Taman Bungkul. Ya, ini 15 atau 16 tahun yang lalu ini. Ya, lucu. Makanya karena lucu masuk koran. Baik. Pertanyaannya adalah, apakah Anda semua punya anak? Ya, di sini masih ada yang punya anak? Ada? Iya. Ada ya? Alhamdulillah. Mbak Faiza? Mbak Faiza. Nah, atau sedang bercita-cita punya anak? Bercita-cita Masih punya sedang anak. bercita-cita, ya belum. Iya. Ya, makanya pertanyaan saya yang lanjut ya, apakah Anda punya anak, kemudian atau sedang bercita-cita punya anak? Ini kalau pertanyaan cuma satu saja kasihan ya. Jadi saya tambahin yang yang jomblo nih. Ya, jadi kalau kita punya anak atau bercita-cita punya anak, pertanyaannya adalah kita ingin anak kita kelak seperti apa? Ya, kita ingin anak kita kelak seperti apa? Ya. Nah, kira-kira seperti apa? Silakan chat. Silakan di chat saja. Kira-kira seperti apa? Ya, ingin seperti apa? Ada yang ingin seperti Mbak Faiza loh. Ada yang ingin seperti Mas Nauki. Wah, luar biasa bacaan Qurannya. Gitu. Waduh, ada yang ingin seperti istrinya Rasulullah. Luar biasa ya. Ini ya, alhamdulillah ya. Seperti istrinya Rasul. Kalau seperti istrinya Rasulullah itu berarti nanti pasti cari suaminya yang mirip Rasulullah. Ya luar biasa. Ya alhamdulillah ya. Ya, apapun kita semua ya itu adalah sesuatu baik kan gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat baik. Nah, dan kita semua memang pasti punya harapan yang lebih ya dibanding dengan keadaan kita yang saat ini ya. Orang tua pasti punya keadaan anaknya hendaknya lebih baik daripada dirinya. Ya, yang punya cita-cita juga demikian, pasti juga begitu, ingin supaya anaknya lebih baik daripada yang sekarang. Ya, meskipun ukuran baik atau enggak baik itu relatif, ya. Tapi semua orang pasti ingin anaknya lebih baik daripada dirinya. Betul begitu ya? Nah, baik. Nah, anak adalah harta karun. Ya, saya sering mengistilahkan supaya kita ini anak itu seperti harta karun. Ya, tahu harta karun ya? Harta karun. Harta karun itu kebanyakan letaknya kan selalu tersembunyi ya. Ada yang di dasar lautan, kan gitu ya? Ada yang di dalam tanah. Ya. Kalau ada harta karun berada di pinggir jalan atau di tengah jalan, namanya harta temuan, bukan harta karun. Ya. Harta karun itu biasanya selalu tersembunyi, ya. Ya, kalau tidak tersembunyi namanya harta temuan, kan gitu ya. Atau harta warisan tidak tersembunyi. Harta warisan ya. Kata harta karun itu pasti tersembunyi. Ya, oleh karena itu biasanya namanya harta karun diperlukan usaha untuk mengambilnya. Ya, jadi misalkan kalau emas yang ada di Freeport itu ya, itu tidak serta-merta ada di permukaan langsung diambil saja. Bahkan kemudian sampai dikeruk ke dalam ya, sampai seperti apa namanya kawah itu. Ya, saya ilustrasikan seperti itu tuh gambarnya. Dan untuk menuju ke dasar kawah yang banyak emasnya itu diperlukan dibangun jalan, dibutuhkan kendaraan dan pokoknya diperlukan usaha untuk mengambilnya. Harta karun yang ada di lautan ya, ya itu juga demikian diperlukan usaha untuk mengambilnya, menyelam dan sebagainya. Kan gitu ya. Jadi harta karun memang butuh usaha untuk mengambilnya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita itu seperti harta karun. Ya. Maka untuk mendapatkan anak juga butuh usaha. Kan begitu ya. Betul nggak? Betul.
Ya butuh usaha, merawatnya dan sebagainya itu kan usaha itu ya. Itu kan juga bagian dari itu. Jadi eh, untuk punya anak butuh usaha. Yang tadi punya cita-cita punya anak juga gitu kan ya. Yang perempuan kalau ingin punya cita-cita punya anak juga pasti usaha. Usaha apa? Cari suami dulu. Dan cari suami itu butuh usaha juga, betul ya? Yang laki-laki juga demikian. Kalau cita-cita ingin punya anak juga butuh usaha. Apa? Mencari istri dulu, kan gitu ya? Yang punya anak juga begitu, butuh usaha, ya dirawat dan sebagainya. Butuh usaha. Jadi makanya sering saya ibaratkan anak kita itu seperti harta karun, ya, seperti harta karun. Jadi butuh usaha untuk mengambilnya, ya. Tidak ada namanya kemudian anak itu dibiarkan begitu saja, ya. Pasti butuh usaha, ya. Untuk mendapatkannya, untuk merawatnya itu semua butuh usaha. Seperti tadi, ya, harta karun. Butuh usaha untuk mengambilnya. Nah, berikutnya, ya, ternyata harta karun itu juga dibutuhkan ilmu untuk mengolahnya. Ya, sama seperti barang harta karun tadi, misalkan emas gitu ya. Jangan dibayangkan emas itu di dalam itu tinggal seperti lantakan gitu ya, langsung berupa bongkahan emas langsung diambil. Enggak. Wadah perlu diolah itu proses lagi. Jadi tanah di dalam itu dikeruk, kemudian nanti dipisahkan antara pasir, batu dan sebagainya. Itu pun kemudian diproses lagi sehingga katakanlah bisa jadi 10 truk itu emasnya hanya seberapa begitu ya. Ya, dibutuhkan ilmu untuk mengolahnya. Ya, sama anak itu juga demikian. Tadi butuh usaha untuk mengambilnya, maka untuk mengolahnya supaya menjadi anak yang baik, sehat dan sebagainya itu butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Makanya saya sering mengibaratkan anak itu seperti harta karun. Nah, berikutnya, agar lebih bernilai, ya, ya, maka tadi usaha, ilmu itu dikerahkan. Supaya apa? Supaya nilainya tinggi. Ya, kita bisa bayangkan kalau umpama ya barang tambang umpama emas dikeruk ya kan campur dengan batu dengan pasir dijual katakanlah 1 truk. Harganya lain ya, bukan kemudian 1 truk 1 ton, berarti kalau satu emas harganya adalah 101 juta, berarti kalau begitu langsung dapat 1000 juta ya, 1000 juta alias 1 miliar, nggak bisa begitu ya. Nah, begitu. Karena apa? Ternyata di truk itu masih kecampur ya, batu, pasir, dan logam-logam yang lainnya. Di situ juga ada tembaga dan sebagainya. Ya, maka dibutuhkan usaha dan ilmu ini untuk mengolahnya. Supaya apa? Supaya lebih bernilai harganya. Ya, makanya disitulah peran orang tua. Gimana Mbak Faiza? Masih ingin jadi orang tua? Repot ini soalnya. Iya. Begitu ya. Jadi memang begitu. Maka kalau orang tua itu usahanya keras, biasanya ilmunya banyak, biasanya ya hasil didikan anaknya juga nilainya lebih tinggi. Sama seperti ini, seperti harta karun itu. Ya, beda nanti ada tembaga, ada emas. Kalau di Freeport itu ada uranium bahkan. Itu cara mengolahnya juga lain lagi. Bagaimana uranium itu bisa dipisah? Karena apa? Harganya uranium lebih mahal lagi, bisa untuk nuklir soalnya. Lebih mahal lagi, kecil tapi mahal sekali. Ya. Nah, jadi itulah kita orang tua yang melihat bahwa anak itu seperti harta karun, butuh usaha dan butuh ilmu. Sehingga penting seperti kita pagi hari ini sharing begini ya, kita sharing loh ya hari ini ya. Sharing itu penting supaya mudah-mudahan bisa nambah ilmu supaya anak-anak kita atau calon anak-anak kita kelak itu betul-betul punya nilai yang lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tergantung dari usaha dan ilmu dari orang tuanya. Ya. Nah, selanjutnya ya nah, maka apa peran orang tua? Ya, saya teringat ini ya.
ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita para orang tua, ya, ya, atau calon orang tua ini ya, ya, beliau menyampaikan, kulu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au Nasronihi ya, Nasroni ya. Setiap anak kata Rasulullah yang lahir itu ya dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci ya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Nah, ini ya, jadi tadi yang anak itu seperti harta karun, dibutuhkan usaha, ilmu dan sebagainya itu nilainya seperti apa? Makanya di sini peran orang ya. Jadi anak itu makanya kalau ada anak yang bandel, ada anak yang apa yang dikatakan bandel dan sebagainya itu ya kita itu harus introspeksi ya. Kalau anak kita ini bagaimana kita dulu itu mengolahnya? Apakah kita punya ilmu ya barangkali. Nah, ini ya. Bukan. Maka orang tuanya ya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau artinya peran orang tua kepada anak itu sangat besar sekali. Sering diibaratkan anak itu seperti kertas putih, mau dikasih warna apa, tulisan apa tergantung dari orang tuanya, tergantung dari lingkungannya. Ya. Itulah sebabnya semuanya itu tergantung dari visi orang tua. Nah, tergantung apa? Visi orang tua. Apa itu visi? Kan begitu ya. Nah, kekuatan visi itu akan menentukan bagaimana kelak anak jadinya. Ya, makanya sebagai orang tua atau calon orang tua, pertama-tama tadi kalau ingin anaknya tadi ketika pertanyaan saya ingin anaknya seperti apa dan sebagainya itu ya sesungguhnya jawabannya adalah pada pertama kekuatan visi kita sebagai orang tua. Ya, makanya tiap anak bisa berbeda-beda karena orang tuanya mungkin berbeda-beda dan mungkin cara pendekatannya berbeda-beda. Ya, karena apa? Tergantung dari kekuatan visi masing-masing orang tua. Jadi orang tua sama-sama sama Allah dikaruniai mata yang sama, tetapi menjadi berbeda visinya ketika dikasih kacamata yang berbeda. Lah kacamata ini yang ibaratkan visi. Ya, tinggal kita pakai kacamata jenis apa, visi jenis apa, itulah yang kemudian membuat sudut pandang dan itulah kemudian menentukan bagaimana anak kita. Saya ibaratkan seperti ini, ya mohon maaf ya. Ya, saya ibaratkan seperti ada tukang batu yang sedang memasang batu bata. Ya, namanya juga tukang batu ya. Ada tiga tukang batu yang sedang memasang batu bata. Ya. Nah, tukang A, tukang B, dan tukang C. Sama-sama apa tadi? Sama-sama tukang. Pekerjaannya sama. Tenaganya sama. Waktunya sama. Ya, sama-sama tukang karena iya. Tapi ternyata ada yang membedakan. Apa yang membedakan adalah ketika masing-masing tukang tadi ditanya, ya, dengan pertanyaan apa yang sedang kamu kerjakan. Jadi tukang A ditanya, si A, apa yang sedang kamu kerjakan? Si B ditanya, si B, apa yang sedang kamu kerjakan? Si C ditanya, tukang C, apa yang sedang kamu kerjakan? Itu nanti yang akan membedakan ya tukang tadi tergantung apa visinya. Nah, visinya itu terlihat dari jawabannya. Tukang A ditanya, tukang A, kamu sedang ngapain? Jawabannya gini, lo nggak tahu dah, saya sedang ngapain? Saya itu sedang masang batu bata, bikin tembok, kan gitu kan? Oh, begitu ya? Iya, bikin tembok saya. Oh iya. Nah, itu jawaban si A. Tukang B ditanya, Pak B, sedang ngapain? Pak B jawab, oh,
Saya Mas, ini saya sedang membangun gedung yang megah. Membangun gedung yang megah. Iya. Ini untuk pondok pesantren, saya membangun pondok pesantren yang gedung pondok pesantren yang megah. Jawabannya si B demikian. Padahal pertanyaannya sama. Si C ditanya, Pak tukang C, apa yang sedang Anda lakukan? Jawaban Pak tukang C luar biasa. Saya sedang membangun peradaban dunia. Loh ya, luar biasa ya. Padahal sama-sama pegang cetok, pegang batu bata sama semen. Sama-sama nata batu bata gitu. Tapi jawabannya berbeda. Si A jawabannya saya sedang bangun tembok. Maka cara berpikirnya sempit. Dia berpaham bahwa dia datang, dipanggil, dibayar untuk bangun tembok. Selesai, tugas dia hanya bangun tembok. Saya itu selesai sudah. Yang penting kan tembok berdiri. Tugas saya kan bangun tembok. Selesai. Maka dia hanya akan berperilaku seperti tukang biasa saja. Ya datang tepat waktu, kerja, bangun tembok, selesai sudah. Ya jamnya pulang, pekerjaan belum selesai, pulang dia. Yang paling penting kan dia sudah mengerjakan bangun tembok. Ya. Itu si tukang A. Kalau tukang B lain lagi, tadi ditanya, kenapa? Saya sedang membangun gedung pesantren yang megah. Padahal nyatanya dia sedang memegang cetok, memegang batu, bata, dan semen. Tapi jawabannya begitu. Nah, ketika jawabannya begitu, itulah sebabnya si B tadi ketika membangun tembok pasti tidak asal-asalan. Karena di dalam diri bayangannya, dia sedang membangun gedung yang megah. Maka nyusun batu-batunya tidak boleh asal-asalan. Karena kalau asal-asalan, miring, dan sebagainya, maka gedung itu tidak akan bisa megah nanti. Ini jawaban B. Makanya dia kerjanya hati-hati, presisi, dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi dia visinya adalah dia sedang membangun gedung yang megah. Lain dengan yang si tukang. Tukang C lain lagi. Ditanya, kenapa? Tadi jawabannya apa tukang C? Ya, jawabannya dia sedang membangun peradaban dunia. Kan gitu. Nah, ketika dia ditanya demikian, jawabannya demikian, maka dia menyadari saya tidak sekedar hanya membangun tembok atau membangun gedung pesantren yang megah. Tapi saya berharap dari gedung pesantren yang megah ini akan muncul para kaum muslimin yang luar biasa. Hafal Quran, ya, punya kemampuan skill yang bagus, dan nanti kelak mereka akan jadi pemimpin-pemimpin dunia. Dan ketika mereka memimpin dunia dengan Al-Quran, maka akan terciptalah peradaban baru, peradaban dunia, yakni peradaban yang didasarkan atas aturan-aturan atau ajaran Allah SWT, yakni Al-Quran. Maka dia akan bekerja sungguh-sungguh, dan bisa jadi si tukang C ini bahkan dalam pekerjaannya ya selalu diiringi dengan zikir. Karena dia merasa bahwa dia saat ini posisinya adalah sedang bagian dari proyek membangun peradaban dunia. Yakni saat ini kebetulan menjadi membangun sebuah tembok, sebuah istana sebuah gedung begitu. Tapi dia tahu, makanya dia kerjanya biasanya tidak hitung-hitungan. Dia pastikan betul bahwa tembok yang dia bangun aman, jangan sampai nanti roboh. Karena apa? Nanti mencelakai para calon-calon pemimpin hebat di dunia. Dan bisa jadi dia sholat duha dulu sebelum bekerja, supaya gedung ini barokah dan kemudian memudahkan anak-anak nanti ketika berada di dalamnya menghafal Quran, kemudian dengan mudah dia menghafalkan Quran dan sebagainya. Barokahnya muncul dan sebagainya. Demikian, lembur pun bisa jadi dia tidak mau dibayar. Kalau dia belum selesai, dia selesaikan sampai selesai. Kenapa? Dengan lebih cepat, lebih baik, maka calon-calon pemimpin dunia akan juga lebih cepat tercetak. Itu seorang tukang. Bisa berpikir demikian karena apa? Tergantung dari visi. Nah, bagaimana kita para orang tua dengan anak-anak kita?
Ada orang tua A, ada orang tua B, ada orang tua C. Pekerjaannya sama, tenaganya sama, waktunya sama. Maka apa yang membedakan? Sangat ditentukan oleh jawabannya. Ketika mereka ditanya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, apakah kita sebagai orang tua ini hanya akan sekedar jadi induk, gitu ya? Gitu induk yang memastikan bahwa anak-anak kita itu cukup makannya, terjamin kebutuhannya, sehat dan sebagainya. Kan gitu ya. Apakah seperti itu kan gitu ya. Ini saya sering kadang diskusi dengan teman-teman ya, yang karyawan kerja ya, sama-sama kerja itu ya, karena kita pekerja teman-teman. Kamu kerja di situ tujuannya apa? Ya tujuannya mencari nafkah. Untuk apa? Ya untuk menghidupi anak dan istri. Maka kita sering saksikan ya, kalau di kalau saya di daerah Sidoarjo atau Mojokerto itu pagi-pagi itu ya, banyak sepeda motor kalau pagi itu menuju ke arah Surabaya. Ya, semuanya itu kerja, ada yang naik kereta, ada yang kalau saya lebih suka ngamati yang sepeda motoran itu. Kenapa? Bayangkan ya, mereka itu menempuh perjalanan, risikonya banyak di jalan itu. Ya, bisa kecelakaan, bisa apa. Tapi mereka tiap hari dengan gigih pergi ke tempat kerja. Ya, kemudian mencari maisa atau pendapatan, pulang visinya cuma satu, supaya anak-anaknya tercukupi kebutuhannya. Terus apa bedanya karo manuk emprit? Manuk emprit itu juga begitu, sangat bertanggung jawab coba ya, bagi yang punya ada burung pipit atau manuk emprit ya, kan di sekitar kita banyak di pohon-pohonnya, dia punya anak. Pagi-pagi dia harus ke sawah. Memangnya di sawah tidak banyak risiko? Banyak. Kena jaring, ditangkap dimakan ular, disambar elang, itu kan semua risiko. Ya. Tapi dia lakukan itu semua dengan semangat. Kenapa? Dia berhak dapat makan, kemudian ketika pulang ngasih makan pada anak-anaknya. Jadi, kalau jadi orang tua itu seperti tadi, maka tidak ada bedanya dengan induk binatang tadi. Sama-sama tanggung jawabnya, betul ya? Kata siapa burung tidak tanggung jawab? Sangat tanggung jawab itu ya. Dia rela mengorbankan nyawanya berisiko hanya untuk membesarkan anak-anaknya. Padahal setelah anaknya besar, anaknya muar itu bahasa Jawa ya. Sudah keluar dari sangkar, keluar sudah nggak ingat sama induknya. Kan begitu ya. Jadi apakah kita seperti itu? Atau kita orang tua itu sangat protektif anak kita itu, ya panas sedikit bingung, jangan hujan-hujan, ini ya, protektif sekali, ya. Kita hanya ingin memastikan anak kita menjadi besar, sehat dan kuat, ya. Nah, itu. Kalaupun kemudian disekolahkan yang tinggi, dia cuma punya satu cita-cita, apa itu? Supaya anaknya lebih baik daripada dia, dalam artian supaya anaknya nanti kehidupan materinya lebih baik, tidak seperti dia. Jadi anaknya itu nanti makannya enak, terjamin dan sebagainya. Ya, jadi visinya seperti itu. Ya. Kalau seperti itu maka sesungguhnya tidak ada bedanya dengan induk binatang. Sama-sama tanggung jawab, sama-sama protektif. Ya. Nah, bagaimana jika ternyata kalau hanya seperti itu saja, maka kita tidak ada beda dengan hewan, padahal kita manusia. Pastilah kita semua ingin anak-anak kita itu mulia. Betul ya? Pasti ingin anak-anak kita mulia. Nah, untuk menjadi mulia itu seperti apa? Nah, ini yang akan kita sharingkan pada pagi hari ini. Ya. Nah, teringat ya pada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul izzata falillal izzatu jami'an. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka Allah lah kemuliaan itu semuanya. Ya. Nah, ini penting. Jadi kalau kita ingin mulia, anak kita mulia, maka pertanyaan dari definisi mulia itu bagaimana? Ternyata mulia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka kita mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi menurut manusia atau menurut kita mulia, tetapi menurut Allah tidak mulia. Ya, bisa jadi begitu. Ya, maka barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Sehingga dari sini ya, karena kemuliaan itu berasal dari Allah, ya, maka ingat ini sama sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai keluarga yang terdiri dari manusia. Ya, kemudian Anas radhiyallahu an, itu Anas ini adalah pembantunya asistennya Rasulullah. Ya, Anas ini asisten sejak kecil beliau ikut Rasulullah. Ya, maka Anas ini, sahabat Anas ini bertanya, ya, menceritakan maksudnya. Lalu Rasul ditanya sama orang-orang. Ya, ini Anas kan waktu itu mendampingi Rasulullah ya. Lalu dia ditanya, Rasul ditanya sama orang, siapa itu wahai Rasulullah? Loh, kok Allah itu punya keluarga yang terdiri dari manusia? Ya, nah, gitu. Siapa itu wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ahlul Quran, orang yang membaca dan menghafal serta mengamalkan Al-Quran. Ahlul Quran, mereka itu adalah ahlullah, mereka itu keluarganya Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah itu kemudian ketika disampaikan informasi oleh Rasulullah ini, oh, berarti karena kemuliaan itu berasal dari Allah, dan ternyata ada informasi bahwa Allah itu punya keluarga yang terdiri dari manusia. Ya, dalam tanda petik ya, keluarga yang terdiri dari manusia. Ya, tanda petik ini ya. Ya, karena tentu saja makna hadisnya bukan berarti keluarga secara biologis ataupun apa ya, karena itu tidak layak bagi Allah. Tapi ini informasi dari Rasulullah ya, bahwa ada ahlullah, keluarga Allah, orang-orang dekat Allah ya, mereka itu istimewa bagi Allah SWT. Berdasarkan informasi inilah, maka cara menjadi mulia adalah menjadi anggota keluarga yang maha mulia. Betul ya? Jadi kalau ingin jadi kaya, paling gampang adalah menjadi anggota keluarga orang kaya, betul ya? Makanya ini para ibu-ibu ya, orang tua ya, yang anaknya sudah besar sudah mikir nih, anaknya nanti saya nikahkan sama siapa ya? Kalau ingin kaya dinikahkan sama keluarga dari orang kaya biar ikut kaya. Kalau ingin terhormat jadi pejabat ya dicarikan ya keluarga para pejabat. Kalau zaman dulu kalau ingin naik apa namanya tahta, naik kasta ya, misalkan ya dari orang biasa jadi bangsawan gampang, nikahilah para kaum bangsawan. Maka begitu. Jadi kalau cara ingin menjadi mulia adalah menjadi anggota keluarga yang maha mulia ya, karena Allah tadi ya, kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada informasi dari Rasulullah bahwa loh, ternyata ada ahlullah ya, ada keluarga Allah, dan orang-orang itu sangat istimewa bagi Allah. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul Quran ya. Makanya ingin menjadi mulia, maka jadi ahlul Quran ya, karena menjadi anggotanya keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mulia. Jadi cara menjadi mulia adalah menjadi anggotanya keluarga yang maha mulia. Dijamin insya Allah pasti mulia. Betul ya? Nah ini adalah strateginya orang tua. Jadi gampang ya, nunut saja ya gitu. Nunut itu. Jadi cara menjadi mulia adalah menjadi anggota keluarga yang maha mulia. Sebagaimana kalau cara pingin kaya adalah menjadi anggotanya keluarga orang kaya, ya, nah, gitu seterusnya, ya. Nah, berdasarkan itulah kemudian ini sharing saja ya, sharing. Jadi sharing. Makanya kami sekeluarga ini adalah foto keluarga kami. Ya, saya tidak masuk di dalamnya karena satu tukang foto dan yang kedua memang peran saya tidak terlalu banyak, ya. Saya ngakui peran terbesar adalah istri, kan gitu ya, istri saya ya.
Istri saya yang mana ya? Ini ya, karena ya anak-anak sudah besar jadi sama ini. Nah, ini saya cerita saja sharing di keluarga saya. Ini anak saya yang nomor 2, namanya adalah Rosa ya. Saya ini tahun 2020 ya, waktu saya motret ini tahun 2020 ya. Terima nenek. Nah, ini anak saya yang Rosa ini waktu itu 14 tahun, alhamdulillah sudah hafal 30 juz ya. Kemudian, nah yang cantik juga ini anak saya yang pertama, yang tadi fotonya lucu-lucu tadi ya, yang tadi di awal slide tadi ada foto anak yang lucu. Nah ini sekarang sudah besar seperti ini ya, namanya adalah Mbak Izati. Ya, umurnya 15 tahun, waktu itu tahun 2020, alhamdulillah sudah hafal 15. Nah, adiknya ya namanya Mas Azam ya, waktu itu umur 11 tahun ya, alhamdulillah juga sudah hafal 28 juz ya. Nah, yang kecil ini yang jempol ini yang imut. Namanya Umar ya. Saya kasih nama Umar karena lagi ngetren waktu itu film Umar bin Khattab. Luar biasa, mudah-mudahan bisa mewarisi sifat-sifat daripada Umar bin Khattab, amin kan ya. Di waktu itu umurnya 7 tahun dan waktu itu masih hafal 13 juz. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ya saat ini di akhir 2022 ya, di penghujung ini alhamdulillah ya. Ini anak Rosa alhamdulillah ya. Sudah 16 tahun ya, 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sudah khatam tahfidz 30 juz ya. Sudah mutqin ya, dan saat ini proses mengambil sanad dari Syekh Abdul Karim Al-Jaziri ya, dari Aljazair ya. Saat ini proses masih 18 juz ya, setor ke Syekh yang memiliki sanad langsung kepada Rasulullah ya. Nah, beliau itu pemegang sanad ke-28. Jadi mohon doanya seandainya Ananda Rosa ini selesai mengambil sanad ke beliau, maka beliau berarti Ananda Rosa ini adalah nanti pewaris sanad ke-29 ya. Jadi bacaannya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, dan alhamdulillah ya anak kita yang cantik ini ya, Mbak Izati ini yang dari kecil sampai besar cantik terus ya, paling cantik ya. Ini saya ini 17 tahun dan sudah khatam tahfidz 30 juz ya. Dan sekarang menjalani proses mutqin ya. Mutqin supaya hafalannya betul-betul melekat dan kemudian tahsin, memperbaiki bacaan supaya nanti akan mengikuti saudarinya yang lain yakni mengambil proses sanad. Dan bagaimana dengan anak yang nomor 3? Alhamdulillah, Ananda Azam ini sekarang ini 12 tahun ya. Alhamdulillah, beliau juga sudah khatam 30 juz. Sama seperti kakaknya, dia saat ini adalah proses untuk memungkinkan dan tahsin ya. Perbaiki bacaan supaya nanti kalau ini selesai, tahsinnya benar, nanti barulah kemudian diperbolehkan untuk mengambil proses sanad ya. Dan yang terakhir ini yang masih imut-imut ya, ini Umar ya, saat ini 8 tahun dan alhamdulillah kemarin ya 2 bulan yang lalu sudah khatam 30 juz ya. Sebentar lagi akan masuk proses masuk pondok nanti rencananya ya, anak ragil nih biasanya ya. Paling sulit ini ragil. Kalau lepas dari orang tuanya maklum anak ragil. Nanti Bapak Ibu semua yang punya anak pasti merasakan ya, kalau anak ragil itu ya pasti dipoyong-poyong ya. Sehingga untuk lepas dari orang tuanya agak sulit. Ya alhamdulillah ini adalah tadi perjalanan sharing saja, perjalanan hidup keluarga kami ya, yang kami mendapatkan informasi bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kemuliaan itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia, ahlullah ya, keluarga Allah dari kalangan manusia, dan itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Dia adalah ahlu Quran ya. Maka itu kemudian karena kami ingin
visi kami adalah anak-anak kami menjadi mulia dan tidak ada kemuliaan kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi Rasulullah menginformasikan bahwa Ahlul Quran adalah salah satu cara mendapatkan kemuliaan. Maka kemudian anak-anak kami ya kami usahakan untuk bisa menjadi ahlullah, yakni menjadi ahlul Quran. Nah, ini sharing saja ya, sharing tentang ya. Nah, mungkin sharing saja ini ya. Jadi sharing saja. Nah, kemudian yang kami lakukan ini sharing ya, dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian barangkali ada yang lebih dari kami ya. Kami sharing saja, mudah-mudahan sharing kami dapatkan barokah ya semua. Nah, ini kami ini 12 tahun tanpa TV. Jadi sejak anak-anak sampai sekarang tidak ada TV di rumah. Nah, mungkin barangkali nanti atau siapapun yang pernah ke rumah saya akan lihat, oh ada TV gitu Pak. Iya ada. Ada TV-nya, tapi nggak ada kabelnya. Nah, TV-nya itu dikasih sama mbahnya. Ya, dilihat. Mbahnya datang berkunjung biasa ya. Mbahnya kan sayang sama anak-anaknya, sama putu-putunya. Datang berkunjung ke rumah. Loh, rumahmu kok ngene tok endi TV nih? Mboten wonten Pak, kau no TV nih. Langsung tiba dia pulang ke rumah kemudian ngirim orang ya. Kirim banyak dari Jombang, ngirim orang dari Jombang khusus datang ke sini bawa TV. Baru dari toko. TV berapa ini tuh yang besar itu ya? 21 itu yang besar itu ya. Dibawa langsung gini yang flat itu ya. Itu bawa ke sini dipikir kita tidak mampu beli TV. Memang kenyataannya tidak mampu, tapi yang lebih penting adalah memang kita berkomitmen untuk tanpa TV. Ya. Loh, kalau tanpa TV bagaimana? Kan gitu tadi. Nah, TV itu kita gunakan untuk media VCD. Jadi zaman dulu kan VCD ya, kalau sekarang sudah enak ya, sudah flash, sudah apa. Kalau zaman dulu masih VCD. Jadi saya beli VCD aja. VCD, kemudian beli kaset-kaset itu ya, sehingga anak-anak tetap melihat tontonan tapi terbatas ya karena medianya VCD, tergantung dari kasetnya. Ya gitu. Jadi ya begitu yang dijalani ya. Nah, kemudian kita investasikan ke buku. Ya, makanya di rumah itu buku banyak ya, buku anak-anak itu banyak. Ya, misalkan mulai karena waktu itu anak-anak masih kecil, nah ini yang di tengah ini ya, Akhlak Mulia, Mari Berbagi, ini Dodo dan Samil bagi barangkali yang ini VCD ya, saya beli satu set, pokoknya kalau ada seri Dodo dan itu kita beli, sehingga tontonannya anak-anak ya tontonan yang Islami, gitu ya. Dan kemudian kita instruksikan buku ya, mulai buku cerita, buku apa, banyak buku. Termasuk ini ketika anak-anak yang tadi azam itu sudah mulai umur 10 tahun, 9 tahun kan biasanya sudah mulai mencari hero ya. Mencari sosok hero pahlawan ya kan gitu ya. Maka kemudian kita juga belikan komik-komik ya. Komik-komik yang Islami, yang ada heroisme itu ya. Ada Salahuddin Al-Ayyubi ya. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih itu sampai lengkap ya. Sampai jilid 1, seri 1 sampai berapa itu ya. Kita belikan tuh komik itu ya, komik yang Islami itu. Ya karena memang anak-anak ketika kecil itu ya masanya begitu ya. Jadi kita haruskan buku. Bukunya banyak ya. Sampai jadi perpustakaan ya, buku. Nah, kemudian juga bagaimana mensuasanakan. Nah, kalau cuma VCD diputer berkali-kali kan ya bosen anak-anak itu ya. Maka kemudian kita bikinkan murotal animasi. Ya, paling gampang bisa langsung download dari YouTube. Kan banyak sekarang ya. YouTube itu diambilkan, diputar, di-download, kemudian diputar ke televisi tadi ya. Diputar itu. Atau saya belajar gitu akhirnya. Tanya ke teman gimana caranya untuk apa itu ngediting atau apa gitu ya. Meskipun dengan cara yang sederhana. Yakni saya download film-film yang menarik bagi mereka. Karena kalau kartun kadang mereka kan sudah nggak suka ya. Misalkan Ipin Upin gitu ya. Ipin Upin. Nah, film Ipin Upin kan pin gitu. Download itu Ipin Upin, tapi kemudian isinya didubbing dengan murotal. Jadi mereka lihat Ipin Upin tapi yang keluar TV itu adalah suara murotal. Dan kenyataannya anak-anak itu kan ngerti. Buktinya anak-anak nggak bisa baca,
lihat Ipin Upin disuruh cerita juga tahu ya ceritanya Ipin Upin. Berarti anak-anak itu sudah melihat gambar, nggak melihat suara. Nah, ya gitu ya. Jadi lihat film animasi tapi yang keluar murotal. Gitu ya. Karena memang di masa kecil anak-anak itu lebih banyak mendengar ya. Mendengar. Daya tangkap pendengarnya sangat kuat. Ya, itu yang kita lakukan. Kemudian tidak bisa ternyata saat ini kita itu merawat anak kita sesuai dengan visi kita itu hanya berdasarkan kekuatan diri kita saja. Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Karena lingkungan juga sangat kuat pengaruhnya. Maka memilihkan lingkungan yang sesuai dengan visi itu juga penting. Itulah sebabnya ya kami itu keliling mencari pondok pesantren. Ya sesuai dengan kemampuan kami ya. Jadi sudah keliling itu ke daerah Jawa Tengah ya, mulai dari Pati, Kudus, nanti ke Semarang, ke mana? Ke Salatiga, nanti turun lagi ke Jogja, ke Solo, ke Ngawi, ke apa itu Pondok Gontor ya, dan Sragen dan sebagainya, sampai ke ujung di Malang Jawa Timur dan sampai nanti kemudian di Madura, di ujung Madura yakni Sumeneb, sampai ke sana nyari pondok pesantren untuk mencarikan lingkungan yang cocok untuk visi kita. Bahkan anak-anak dari kecil sudah mulai dibiasakan. Anak saya itu yang nomor 1 tadi ya Mbak Izati itu kelas 1 SD sudah kita ikutkan pondok pesantren kilat. Ya, betul-betul pondok pesantren kilat. Jadi nginep selama 3 hari atau 4 hari ya di pondok pesantren. Jadi ada pondok pesantren itu punya program liburan untuk anak-anak begitu ya. Akhirnya saya daftarkan. Ngondok di sana 3 hari. Ya nyuci-nyuci baju sendiri tapi programnya enak di sana. Jadi hanya mengenalkan pondok, kalau pagi diajak jalan-jalan ke sawah, main ke sawah, ya gitu. Kemudian diajak ke waterpark gitu ya. Nah, tujuannya hanya mengenalkan anak-anak pada kondisi pondok ya. Gitu. Karena anak-anak masih kecil-kecil ya, jadi seneng ya ke sawah, bermain dengan kerbau dan menanam padi dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya dia sudah begini ya pesantren itu ya. Dan dia adalah peserta paling kecil karena panitia mensyaratkan umurnya minimal 9 tahun dan anak saya waktu itu masih 6 tahun sudah saya minta ke panitianya untuk diizinkan dan alhamdulillah sama panitia diizinkan yang paling kecil supaya dia sudah merasakan. Sehingga anak-anak kita itu kecil-kecil sudah masuk pondok ya. Mbak Isa nanti umur 9 tahun masuk, begitu juga adiknya. Ya bahkan yang adiknya lagi nomor 3 itu Azam itu 6 tahun sudah masuk pondok. Ya atas kayak ya udah masuk pondok ya seneng dia di pondok. Yang ragil ini agak sulit. Masih 8 tahun dia. Ditanya ya pondok sih aku nunggu 9 tahun. Enggak, sebentar lagi. Maklum anak ragil ya. Nanti merasakan tuh Bapak Ibu yang punya anak ragil. Kemudian sekolah pun kita cari itu, sekolah ada kurikulumnya. Sampai pernah di sebuah sekolah itu kita tanya, biasanya orang tua kalau datang ke sana kan selalu tanya, muridnya apa, SPP-nya berapa, kan gitu ya. Ya nanti bagaimana ya. Kalau yang kita tanya adalah kurikulumnya. Jadi sampai ada salah satu sekolah tanya, loh, sebanyak kan wali murid kalau calon wali murid kalau sini ya tanya tentang SPP-nya, tentang apa, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Baru kali ini ada kita tanya itu tentang kurikulumnya. Di sini sekolahnya pakai kurikulum apa ya? Boleh minta kurikulumnya. Jadi kita pastikan apakah jargon di iklan itu misalkan sekolah tahfidz betul-betul masuk ke kurikulum atau hanya sekedar simbol. Kadang-kadang hanya slogan ya, iklan saja. Tapi kita cek betul apa betul masuk ke kurikulum. Kalau betul masuk ke kurikulum, bukan sekedar ekstrakurikuler, nah barulah kita bisa memastikan bahwa memang sekolah itu komitmen dengan Al-Quran begitu ya. Jadi dia tanya itu, sampai tanya, lu Bapak ini kok, Ibu ini kok tanya ini kan gitu ya. Ya, pernah jadi guru tak? Iya, guru apa? Guru TK. Ya, gitu. Penting ya. Jadi sampai ke situ. Bahkan kita sampai rela kontrak rumah, ya, kontrak rumah. Jadi anak saya tinggal di Prambon begini ya. Anak saya itu kemudian kita sekolahkan di sekolah tahfidz di daerah Candi sana, ya, dekat dengan Tanggulangit sana. Itu jaraknya kan sekitar 30 kiloan dari rumah, ya. Itu dilaju
Ini luar biasa ya. Kalau saya tadi hanya ngantar, jadi yang luar biasa istri saya ya. 30 kilo dilaju setiap hari. 30 kilo setiap hari itu. Dan saya tidak tega ya kalau harus naik sepeda motor ya. Maka saya ngomong, boleh sekolah di sana, asalkan jangan diantar pakai sepeda motor. Risikonya tinggi. Pakai mobil saja. Ya, boleh pakai mobil. Kan gitu. Dan luar biasanya ya. Padahal tidak bisa nyetir mobil. Akhirnya belajar nyetir hanya supaya bisa ngantar anaknya, ngantar ke sekolah anaknya tadi, naik mobil. Luar biasa ya istri saya tadi itu ya. Nah, inilah perjuangan seorang ibu ya yang luar biasa kalau sudah punya visi. Akhirnya kemudian dia bisa mengendarai mobil sekarang. Sementara saudari-saudari yang lainnya itu heran. Jadi saudara-saudara lihat, loh, kamu bisa nyopir mobil Pak sekarang. Loh, Dok, kamu sudah bisa? Iya. Kok bisa? Iya, the power of kepepet. The power of kepepet ya, karena kepepet gitu ya. Akhirnya bisa nyetir mobil. Itu karena kekuatan visi yang membuat kita kemudian tidak ada yang tidak mungkin ya. Semuanya itu mungkin ya. Gitu ya. Nah, jadi itu kemudian karena 1 tahun dilaju itu akhirnya juga capek juga ya ternyata ya. Bayangkan ya, berangkat pagi jam 5:30 sudah berangkat. Nanti sampai di sana itu setelah ngantar anak itu ya kalau mau balik lagi itu ya paling nanti nggak efisien ya, nanti sampai di rumah 1 jam atau setengah jam nanti harus menjemput lagi pulang sekolah sehingga istri saya ngantar ke sana, kemudian di sana akhirnya keleleran mau nggak ada tempat tinggal, akhirnya ya itu istirahatnya ya duduk-duduknya di masjid, di mana pokoknya nyari itu sampai nunggu anak selesai sekolah ya duhur itu ya, baru kemudian pulang kan gitu ya. Saya tidak tega, waduh kasihan ya, akhirnya kemudian kita kontrak rumah di sana ya. Bayangkan sudah punya rumah tapi masih tetap ngontrak sama orang-orang begitu. Pak, yang lain itu loh ya berbahagia punya rumah, lah kan punya rumah malah ngontrak. Iya, ya ngontrak itu demi untuk mendekati sekolah, demi visi ya, visi mendekati sekolahan sehingga anak-anak nanti fisiknya tidak terkuras habis sehingga mereka bisa belajar lebih optimal. Akhirnya kemudian saya dan istri saya berjauh-jauhan. Saya tetap di rumah di Prambon, istri saya ada di Candi. Ketemu 1 minggu sekali kalau hari Jumat. Ya itulah memang perjuangan pengorbanan ya demi visi. Sekali lagi demi apa? Visi. Kita ingin ya supaya kita kan ini sedang melamar Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita nanti menjadi keluarganya Allah. Karena kita yakin kalau anak kita nanti jadi ahlullah dari keluarganya Allah ya, maka dia akan mulia karena kemuliaan itu semuanya milik Allah. Di sini sederhananya begitu ya. Nah, itu yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Dan ini sharing saja ya, dan saya yakin mungkin ada di antara sini yang juga pengorbanannya bisa lebih hebat daripada ini ya. Nah, kita ini sharing ya. Ya, itu semua tidak lain adalah karena kekuatan dari Allah semata saja. Ya, kita bisa menjalani apapun itu semua karena kekuatan Allah, bukan karena diri kita. Ya, kita lakukan itu hanya untuk ingin mencari kemuliaan di sisi Allah dan selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita menyadari bahwa kita ini bukanlah orang tua yang hebat, karena manusia itu tidak ada yang hebat. Kehebatan itu hanya milik Allah semata, maka kita memohon kepada Allah dan ketika kita mampu menjalaninya, maka itu sesungguhnya adalah karena bantuan kekuatan dari Allah semata. Nah, terakhir kemudian begini, nah ini aja namanya numpang mulia. Kalau tadi kan anak kita supaya bikin mulia, ya. Ada hadis Rasulullah yang lain yang menginformasikan, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kelak di hari kiamat akan dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilaunya seperti cahaya matahari. Nah, sekali lagi, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, ya, kelak hari kiamat dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilaunya seperti cahaya matahari. Maka para ahli Quran ini jelas
ya ketika dia meninggal dengan posisi sebagai ahli Quran, kelak pasti akan diberi kemuliaan oleh Allah. Di antaranya akan diberi mahkota, ya, yang mahkota itu luar biasa, bercahaya dan sinarnya luar biasa, gitu. Ya, dan itu tanda kemuliaan yang diberikan Allah kepada dia. Nah, maka ketika kita ingin anak-anak kita Al-Quran, sesungguhnya kita ingin anak kita itu mulia. Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah adalah dikabarkan Rasulullah lewat ini akan diberi mahkota kelak di yaumil akhir. Ya, gitu. Nah, kemudian ternyata ada rentetannya itu. Di hadis itu dilanjutkan, dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya 2 pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Ya, nah, maka kedua orang tuanya bertanya, mengapa kami diberi pakaian kemuliaan kebesaran seperti ini? Dijawab, karena anak kalian belajar dan menghafal Al-Quran. Ya. Nah, demikian ya. Jadi kan ada kadang-kadang kenapa anaknya disuruh menghafal Quran misalkan. Ada orang tua yang menjawab, ya supaya nanti di yaumil akhir kita mendapatkan mahkota, diberi mahkota atau pakaian kebesaran oleh anak kita karena anak kita adalah Al-Quran. Tidak salah itu. Tapi kalau kami berpikirnya malah bukan begitu. Itu hanya efek saja. Makanya judul saya tadi numpang mulia. Tujuannya bukan itu, bukan untuk kita, supaya kita diberikan pesan, kita anak kita itu kita suruh hafal Quran supaya kita itu nanti jadi beruntung di akhirat, enggak, bukan untuk kita, tapi justru untuk anak kita. Makanya untuk anak kita, karena kita ingin anak kita menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah, dan itu akan mulia di sisi Allah. Adapun kemudian kalau kemuliaan itu akhirnya seperti informasi dari Rasulullah itu kemudian diberikan kepada orang tua, itu hanya impact saja, efek. Maka saya katakan yang mulia tetap anak kita. Dan kita numpang mulia. Kita numpang mulia. Yang mulia tetap anak kita dan kita itu numpang mulia. Karena kita menyadari bahwa kita itu adalah hamba Allah. Yang kebetulan dikasih amanah Allah, anak-anak kita. Jadi tugas kita itu ketika kita mendidik, merawat anak kita, mengarahkan anak kita, itu semua semata-mata karena diperintah Allah saja. Ya, sebagaimana seseorang ketika bekerja, kemudian dia kan ada bagiannya. Kamu bagian produksi, maka tugas dia ya memproduksi sebaik mungkin, kualitasnya sebaik mungkin. Kamu bagian penjualan, ya tugas dia menjual, ya sesuai dengan profesinya, sesuai dengan posisinya. Sama juga saat ini bagi yang sudah diberi amanah anak, posisinya sebagai orang tua. Maka sebagai posisi orang tua itu ada job desk, ada deskripsi kerja ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua itu job desk-nya ya, deskripsi kerjanya sebagai orang tua itu begini-gini yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, kita ngikut itu saja karena posisinya sebagai orang tua. Nanti barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum dikaruniai anak, kan gitu ya, berarti posisinya mungkin sebagai suami atau istri. Nah itu lakukan job desk-nya sebagai suami dan istri, karena Allah memberikan job desk sebagai suami seperti ini, istri seperti ini. Dan kita menyalurkan hanya karena menghamba pada Allah saja. Ya kita itu pekerjaannya Allah yang kemudian ditugaskan di bagian posisi sebagai seorang istri. Kita itu pegawainya, pekerjaannya Allah yang kebetulan diberi posisi atau jabatan sebagai orang tua dan begitu. Dan bagi yang jomblo, yang jomblo ya saat ini posisinya sebagai jomblo dan Allah punya tugas sendiri itu bagi seorang jomblo. Betul ya. Tugasnya beda sama orang tua ya, tugasnya jomblo punya tugas sendiri ya, sebagai jomblo mungkin yang masih masih belajar berarti harus belajar sebaik mungkin karena tugasnya itu untuk sebagai hamba Allah. Atau yang nanti sudah mulai pingin punya keluarga, berarti dikasih Allah cari nanti calon anggota keluarga ya, calon suami atau calon istri yang nanti sama-sama bisa satu perusahaan. Kalau satu perusahaan itu enak karena majikannya sama, peraturannya biasa sama, sehingga kalau ada masalah peraturan kerjanya sama. Kan begitu biasanya. Maka
Kita cari itu dari perusahaan itu perusahaan Allah Subhanahu Wa Taala. Enak, tinggal mungkin beda bagian saja atau beda saja malah satu bagian. Kan gitu ya. Cari ya kalau ingin jadi mulia di sisi Allah, cari calon suami atau istri yang nanti bisa mengantarkan pada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Jadi numpang mulia saja, bukan untuk mencari anak kita hafal Quran atau apa nanti kita jadi mulia, enggak, bukan tujuan ya, itu nanti hanya dampak saja. Tapi yang ingin karena kita betul-betul menjalani peran kita sebagai pekerjanya Allah SWT yang saat ini diposisikan tugasnya adalah mendidik anak-anak kita sebagai amanah dari Allah SWT. Nah, ini Sewu perjalanan belum usai ini. Saya tadi itu hanya sharing saja. Hanya sharing saja ya. Apakah nanti finishnya itu baik dan bagian berhasil sesuai dengan harapan? Wallahu alam, kita tidak tahu. Jadi saat ini saya hanya sharing saja karena apa? Perjalanan belum usai. Bisa jadi jenengan semua Bapak Ibu bahkan ada yang nanti malah mencapai lebih dulu finish yang diharapkan ya, maksudnya mencapai kemuliaan lebih dulu. Kita juga tidak tahu ya, dan kita doakan mudah-mudahan kita semua nanti finish mencapai tujuan kemuliaan semua bersama-sama dengan selamat. Tapi sekali lagi perjalanan belum usai. Kami juga merasa perjalanan kami belum usai. Kelak akan selesai usai itu jika kelak di yaumil akhir kita bisa reunian. Ya, reuni. Keluargaku, anakku reuni. Dan reuni di tempat yang sama, yakni di surga. Karena kalau tempatnya berbeda, nggak mungkin bisa reuni. Betul ya? Nggak enak reuni masa online. Bukan reuni namanya, karena ada reuni online, nggak reuni. Reuni itu ya pasti ketemu fisik, betul ya? Pasti offline. Nah, jangan sampai kita kemudian tidak bisa reunian dengan anggota keluarga kita sekarang. Karena apa? Karena tempatnya berbeda. Jangan sampai. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Naudzubillah. Jangan sampai berbeda. Harusnya sama tempatnya di surga supaya bisa reunian. Kalau tempatnya sama di neraka nggak bisa reunian. Kenapa? Ya dipecuti kalau malaikat apa salam gak iso. Ya, reuni yang paling enak, yang paling baik itu adalah di surga. Dan perjalanan akan dikatakan usai ketika kita kelak bisa reunian bersama keluarga kita di surga. Ya, di sana tidak ada lelah, di sana tidak ada letih, ya tidak ada hiruk pikuk, di sana penuh dengan kesenangan dan ketentraman. Tempat yang paling cocok untuk reuni keluarga. Ya, maka tugas kita sebagai orang tua hanyalah mengantarnya. Mudah-mudahan anak kita itu sampai mulia. Apa jadinya nanti biarlah Allah yang mengurusnya. Ya, sampai dengan saat ini semampu yang mungkin yang kita lakukan maka kita lakukan. Inilah sharing kita ya. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampun Mbak Faiza, begitu saja. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi calon orang tua dan yang sudah menjadi orang tua. Baik, untuk rekan-rekan, apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung bertanya kepada Pak Ustadz, atau juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dipersilahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya kasih waktu. Mungkin ini udah ada satu pertanyaan yang masuk Pak dari Pak Doni. Pertanyaannya, bagaimana mengarahkan potensi anak Ustadz? Misal suka olahraga, main bola. Kalau ikut sekolah sepak bola kan pakai celana pendek. Bagaimana ini Pak Ustadz solusinya? Oke, baik, Pak Faiza. Jadi begini, apa namanya, Bapak sekalian dan Ibu sekalian, memang anak kita itu potensinya kan bermacam-macam. Anak saya 4 itu juga lain-lain dan tidak bisa semuanya disamakan kan ya.
Ya ini potensinya ini yang ini. Ada yang potensi apa namanya logikanya kuat, yang perasaannya kuat dan sebagainya. Tidak apa-apa. Ya itu potensi yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mengarahkan potensi anak kita. Asalkan kita sudah punya visi yang sama dulu ya. Visi kita tadi apa? Untuk mencapai kemuliaan. Dan kemuliaan itu hanya di sisi Allah. Maka penting bagi kita untuk memahamkan juga kepada anak-anak kita tentang visi kemuliaan ini. Karena maaf, tiap orang kadang berbeda memahami tentang mulia. Ada yang dikatakan mulia itu jika punya harta yang banyak. Ada yang mengatakan mulia itu jika terkenal. Ada yang mulia itu jika bisa membanyak orang. Ada yang mulia itu macam-macam lah ya. Gitu ya. Orang itu mulia itu beda-beda. Ya. Maka kemudian kita sampaikan bagaimana mulia itu sebenarnya hakiki yang mulia itu adalah mulia di sisi Allah. Ya, apapun posisinya, semua diarahkan ke sana, yakni menjadi mulia di sisi Allah. Termasuk mungkin tadi yang tanya, anak kita suka olahraga, suka main bola, enggak apa-apa, ya kan gitu. Bagus itu ya olahraga biar sehat, main bola, senang dan bisa menyenangkan orang lain ya. Mungkin gitu ya. Tapi kita pastikan bahwa apapun misalkan olahraga suka main bola misalkan. Main bola itu bagus dan jadilah pemain bola yang mulia di sisi Allah SWT. Nah, Allah itu punya aturan. Kalau ingin mulia, ya jangan pakai mengumbar aurat. Aurat itu apa? Aurat itu kalau wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau laki-laki ya, laki-laki itu ya antara pusar sampai lutut itu aurat. Dan tidak hanya dalam sholat ya, dalam kehidupan sehari-hari itu juga harus tertutup. Nah ini dikasih pemahaman. Oh nggak boleh ya, ya nggak boleh harus pakai celana panjang. Wah kalau gitu nggak bisa jadi pemain nasional. Bisa, internasional itu juga bisa. Gimana caranya? Jadi penjaga gawang. Penjaga gawang itu pakai celana panjang. Dan gitu atau jadi pelatih jadi pelatih itu juga tapi diberi pemahaman begitu ya, diberi pemahaman dan memang ya bagaimanapun keadaan kita memang kan dunia kita, lingkungan kita sekarang kan begitu, kalau main bola harus pakai celana pendek ya. Nanti ya tergantung visi, mudah-mudahan anak-anak kita kelak bisa menjadi pemimpin dunia dan bisa membuat peraturan-peraturan dunia yang saat ini sulit untuk dilakukan menjadi mudah. Artinya peraturannya akan diubah sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya satu, ya, yang membuat peraturan itu pasti para pemimpin dan anak-anak kita harus menjadi pemimpin, ya. Begitu saja. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Silakan bagi rekan-rekan yang lain jika ingin bertanya. Baik, sembari menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin saya ingin bertanya ya Pak Ustadz. Ini udah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dulu ya. Dari Pak Surya Afdal, Ustadz, bagaimana kalau dalam mendidik anak terkendala dengan dana? Wah, ini sering terjadi ya. Bagaimana Pak Ustadz solusinya? Oke. Memang begitu ya, jadi kadang dana itu juga menjadi salah satu sumber daya. Jadi kita punya cita-cita kadang kan butuh juga dana. Tetapi selama ini yang kita pahami, dana itu kayaknya bukan satu-satunya. Ya. Yang paling penting itu biasanya adalah kekuatan visi dulu. Nanti sudah kekuatan visinya kuat, maka segala hambatan itu akan diterjang untuk dilalui. Termasuk misalkan masalah dana. Ya, itu macam-macam nanti ya. Teknisnya, praktisnya macam-macam caranya. Ya, ada yang mungkin datang kepada sekolahan untuk menyampaikan memohon keringanan dana, itu juga salah satu ikhtiar. Atau bekerja lebih keras atau apa gitu ya. Atau
merekalkulasi kembali kebutuhan. Kadang-kadang ada pos-pos pembelanjaan itu yang mungkin saat ini kita kurang efektif. Ya, seperti misalkan di tempat saya ini, rumah saya jenengan nanti barangkali ada yang mau ke tempat saya, mohon maaf ya, nanti rumahnya itu ala kadarnya. Ya, ala kadarnya orang itu ini ada pintu juga mau roboh ya, makanya enggak, karena apa? Ya, kita selalu utamakan alokasi dana kita itu yang pertama kali itu adalah untuk sekolah atau pendidikan anak-anak. Biasanya kalau kita begitu, tapi tiap keluarga mungkin beda ya strategi kalau kita gitu. Makanya nun sewu, kalau saya itu kalau membayar SPP itu tidak pernah tanggal 1. Ya, tanggal SPP selalu saya usahakan tanggal 25 atau tanggal 26. Bulan sebelumnya, bukan bulan sesuatu. Jadi kalau misalkan bulan Januari kemarin ini, besok itu anak-anak SPP-nya sudah lunas semua. Ya, sudah lunas semua. Karena apa, saya bayar tanggal 25 atau 26. Ya, tidak nunggu gitu. Karena apa? Harus diutamakan, ya. Kebetulan gaji kita tanggal 25. Ya pokoknya betul ada langsung, sehingga yang pertama itu diutamakan. Yang kedua, ternyata banyak juga pemilih pengelola pendidikan itu sebenarnya mereka itu juga ada kesulitan dana, sehingga ketika dana kita setorkan lebih awal daripada kita taruh umpama ya di rekening itu ya, yang suka kan ya yang punya bank ya, tapi kalau segera kita distribusikan ke kita biarkan SPP-nya itu, nanti pengelola pendidikan itu seneng, cash flow-nya juga bisa. Ya, ini karena saya mengalami sendiri, ada salah satu pondok anak saya itu terus terang akhirnya dia seneng sekali karena begitu akhir bulan tuh biasanya nipis. Nah, sewenang ketika kemudian dapat kiriman transfer dari saya itu ya, SPP-nya anak itu akhirnya bisa nyambung. Saya baru kerasa, ya terus terangnya baru beberapa waktu yang lalu itu, begitu ya. Nah, itu akhirnya semakin senang. Kadang butuh itu ya. Itu. Jadi nggak pernah itu. Jadi itu utamakan. Jadi kalau nanti ada kendala dana dan sebagainya, insya Allah kalau punya visi, pasti Allah akan tunjukkan jalannya, Pak. Macam-macam ya. Nah, saya itu perabotan rumah dan sebagainya nggak pernah beli, Pak. Nggak pernah beli, iya dibelikan sama orang tua sama mertua, padahal nggak minta. Karena kasihan, lihat rumahnya kok nggak ada meja kursi, nggak ada TV. Ya karena memang kita fokusnya adalah di pendidikan. Tapi ya insya Allah itu nanti. Itu saja Pak, kalau ada dari sana banyak, asalkan kita punya tekad, bisa nanti maju ke sekolahnya minta keringan, nggak usah malu Pak, nggak usah malu. Nggak masalah. Kan kita tadi fungsinya sama, yakni posisi kita sebagai orang tua, bagaimana anak kita mulia. Dan kalau kita kan orang yang sevisi, Pak, misalkan pihak sekolah yang sevisi, insya Allah pihak sekolah juga akan mendukung kita, Pak. Karena dia juga, saya sekarang posisinya sebagai pengelola pendidikan yang mendapat tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencetak anak-anak mulia. Pasti akan digampangkan, ya. Itu. Mungkin itu Mbak Faiza untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ada masalah dengan ya. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin bisa nambah ke satu pertanyaan terakhir ya Ustadz. Ini saya bacakan satu pertanyaan terakhir, habis itu kita tutup acara hari ini. Jadi ini pertanyaannya dari Mbak Dina. Kalau satu visi bisa langsung diusahakan Ustadz, tapi jika serumah dengan orang tua dan kurang support, gimana ya Ustadz memulainya? Sedangkan kami juga masih belajar memperbaiki diri, mohon sarannya. Oke, hampir semua keluarga itu kan dalam tanda petik ya, seperti kerajaan baru ya, di mana di sana ada pemimpin, ada anggota keluarga yang seperti negara baru itu kan punya visi tersendiri yang berbeda dengan negara lama sebelumnya, maksud saya. Kan begitu ya, keluarga selalu terbentuk, keluarga baru itu pasti punya visi yang kadang visi itu berbeda dengan orang tua atau mertua. Ya memang ini kendala tersendiri bagi kita. Kendala tersendiri. Ya mau nggak mau memang yang diusahakan ini secara teknis ya, secara teknis. Memang kalau bisa memang terpisah dengan orang tua, kalau bisa. Kalau bisa. Tapi kan kita tidak selalu ngomong harus seperti itu. Tapi kalau bisa. Kalau bisa, karena memang begitu. Sama seperti kita juga gitu. Jadi menurut saya kalau ke rumah orang tua atau mertua itu nggak mau lama-lama di sana. Ya paling 3 hari, 4 hari pol gitu langsung pulang ya. Nanti 1 bulan lagi atau kan baru ke sana lagi nggak apa-apa. Sering-sering tapi nggak tinggal lama di sana. Karena setiap pulang dari orang tua selalu harus naik bahasanya wong dandani. Sudah diluruskan nanti sana bengkok-bengkok lagi, pulang itu pasti kita harus masukkan ke bengkel lagi.
Ya, memang begitu tantangannya begitu. Tapi bagaimanapun biru walidain itu juga penting ya. Kan kalau ya, itu juga tugas dari Allah untuk kita yang saat itu posisi kita sebagai anak. Nah, job desk sebagai seorang anak itu dikasih tugas oleh Allah biru walidain, berbuat baik pada orang tua. Sehingga ya harus dilaksanakan juga berbuat baik pada orang tua. Nah, karyawan yang hebat, pekerja yang hebat itu jika dia multi skill, betul ya? Ya, dia disuruh memperbaiki bisa, disuruh memperbaiki listrik bisa, disuruh nyangkul sawah bisa. Itu multi skill, sama seperti asisten rumah tangga kita itu ya. Kalau barangkali yang punya asisten ya, ya dia bisa nyuci, bisa apa, bisa apa. Semakin dia terampil semuanya kan kita semakin seneng tuh ya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala itu seneng tuh kalau punya pekerja hambanya yang multi skill. Ya, jadi orang tua hebat, jadi anak hebat, kan gitu. Nah, makanya tugas kita untuk selalu mengupgrade diri kita. Dan itu semua proses. Tidak putus asa jalannya. Pada akhirnya Allah yang akan menilai apakah kita di pekerjaan yang atau tidak, kerja teladan atau tidak, itu Allah yang tahu. Karena Allah tahu juga, aku yang kasih dia potensi 10, kok dia bisa menggunakan ke 10 potensinya, hebat. Tapi dia nggak bisa ke 11, aku maklumi, karena memang dia aku beri jatah cuma ke potensinya cuma 10. Sehingga kalau untuk tugas yang ke 11 dia nggak mampu, itu wajar. Gitu ya. Nah, tapi tugas kita untuk mengupgrade terus ya apa yang ada dalam diri kita. Begitu Mbak Dina. Jadi memang kalau bisa lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, niatkan, nah ya, niatkan untuk kita birulai dan pada orang. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan kemuliaan bagi anak-anak. Insya Allah, oke ya. Oke, itu saja Mbak Faiza mungkin. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz untuk jawabannya yang sangat memuaskan, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan untuk partisipasi dan pertanyaannya. Menginformasikan agenda rubrik Rumah Umat edisi bulan depan, yaitu dengan tema dilematis menjadi ibu rumah tangga atau menjadi ibu wanita karir. Bersama dengan Teh Arin, beliau adalah seorang penulis buku dengan salah satu judul bukunya yaitu Bumi Hijrah. Jadi jangan sampai kelewatan ya untuk join di edisi bulan depan. Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, bolehlah kita foto bersama terlebih dahulu sebagai pengingat kalau kita sudah mengikuti acara yang sangat bermanfaat. Hari ini bagi rekan-rekan semua tidak ada kendala, boleh dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya hitung ya agar nanti pengambilan fotonya bisa pas, bisa bagus gitu. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, nambah satu lagi atau udah cukup ini? Sepertinya udah cukup ya aja ya, tadi itu juga udah bagus. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Imam atas kesediaan waktunya memberikan materi yang sangat luar biasa, yang menambah wawasan untuk kita semua. Semoga menjadi amal jariah